Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pada yang kami hormati Ketua DKM Masjid Miftahul Iman, semoga Allah menjaga beliau dan merahmatinya, amin, Allahumma amin. Kepada yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, wabil khusus al-mukarramun al-fudhala, para asatidah wal ustadzat, para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga Allah merahmati kita semua, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi subuh hari ini semangat merdeka ya Pak ya. Hari ini bertepatan dengan 17 Agustus 2025 ya. Artinya 80 tahun ya. Negeri ini merdeka. Dengan semangat kemerdekaan setiap tahun kita mengambil banyak momentum untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tahun lalu juga tema kita tentang kemerdekaan yang sejati dalam perspektif Islam. Apa itu kemerdekaan yang sejati di dunia dalam perspektif Islam? Jadi nanti kita akan stressingnya adalah apa implikasinya untuk merdeka di akhirat. Apa itu kemerdekaan dalam perspektif Islam? Sebagaimana diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-hurriyatul haqiqah hiya fit tahurri min ubudiyatil khalqi ila ubudiyatil khaliq. Bahwa kemerdekaan sejati dalam perspektif Islam itu adalah merdekanya seorang hamba dari mengibadahi makhluk, merdeka untuk mengibadahi sang Khaliq. Kenapa demikian? Karena ketika seorang hamba manusia dipaksa menyembah kepada sesama manusia, atau mungkin juga secara sukarela, secara pikiran dan hatinya, tetapi sejatinya dia tetap diperbudak sesama makhluknya. Ada yang kemudian dia diperbudak dalam konteks peribadatan, menyembah benda-benda, disebut paganisme. Ada juga yang kemudian menyembah para leluhur-leluhurnya dalam konteks bahwa dia jadikan sebagai
Tuhan yang bisa memberikan manfaat dan menghilangkan madarat. Dulu Pak, sejarah yang menyebutkan bagaimana perbudakan pertama kali dalam konteks tauhid adalah ketika muncul di zamannya Nabi Idris. Jadi setelah Nabi Idris wafat, lalu sampai ke Nabi Nuh alaihissalam, muncullah penyembahan pertama kali kepada selain Allah, yaitu adalah menyembah patung. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaumnya untuk mengembalikan ibadah mereka yang tadinya menyembah patung kembali kepada menyembah Allah. Enggak tanggung-tanggung Mbak. Nabi Nuh alaihissalam memerdekakan mereka dari belenggu peribadatan kepada sesama makhluk. Itu sampai 950 tahun. Jadi kalau bangsa kita upaya memerdekakan diri setelah penjajahan berapa tahun Pak? Kok ragu-ragu Pak? 350 tahun ya. Ya, itu setidaknya literasi yang masuk ke kita. 350 tahun. Berarti dalam konteks penjajahan secara fisik dan juga itu agama, di zaman Nabi Nuh itu sampai 950 tahun. Itu pun jumlah pengikutnya Pak, sepanjang 950 tahun yang merdeka dalam konteks Islam ini, itu adalah hanya 80 orang saja. 950 tahun Nabi Nuh itu dakwah, pengikutnya total hanya 80 orang, yang naik bahtera bersama beliau plus anak beliau itu cuma 18. Jadi masih mending kalau masjid kita dakwah berapa tahun masih udah banyak pengikutnya. 950 tahun yang ikut bahtera cuma 18 orang. Jadi semangat kemerdekaan dalam konteks Islam itu mungkin lepas daripada jerat-jerat yang namanya mungkin perspektif duniawi. Sosok Sayyidina Bilal misalnya. Kita tahu bagaimana Sayyidina Bilal itu kan diikat di tengah terik matahari yang panas, telanjang dada, lalu kemudian diletakkan di pasir panas membara Pak. Padahal kita tahu bahwa yang namanya padang pasir itu kan termasuk konduktor juga, menyalurkan panas Pak. Bahkan orang zaman dulu goreng kerupuk pakai apa Pak? Pakai pasir. Ada Pak yang masih goreng kerupuk pakai pasir? Masih Pak ya? Di mana Pak kalau di Lampung? Oh Kemplang niku masih pakai pasir? Oh ada ya? Masya Allah. Itu enak kalau itu. Jadi memang panas membara itu. Sayyidina Bilal itu dibaringkan di atas pasir membara, dadanya ditindih pakai batu yang besar, dicambuk Pak. Dipaksa oleh majikan yang bernama Umayyah bin Khalaf untuk keluar dari agama Islam. Sekali saja dia ngucapin kata-kata menghina Nabi Muhammad SAW, itu Bilal bebas. Tapi tidak terucap dari mulutnya kecuali ahad, ahad, ahad.
Jadi sampai dicambuk keluarnya ahad. Inilah makna merdeka. Yang mungkin dia tidak merdeka karena dia seorang budak sahaya. Lalu kemudian dia mengucapkan Allah ahad, ahad, ahad. Merdeka secara batinnya, Pak. Karena dia merdeka hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan manusia dia terbelenggu. Tapi dari sudut pandang di sisi Allah, Sayyidina Bilal merdeka. Akhirnya apa? Melihat kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar lewat, lalu kemudian dimerdekakan secara duniawi oleh Sayyidina Abu Bakar dengan 10 uqiyah emas. 10 uqiyah emas itu berapa, Pak? 1 uqiyah itu 3 dinar. 1 uqiyah itu 3 dinar. 1 dinar itu, Bu, 4,2 gram. Ibu yang pintar ngitung emas nih. Jadi 1 dinar itu 4,2 gram. Kalau 1 gram sekarang 1,9 juta, taruhlah 1 dinar itu 8 juta. Dikali 30 dinar kan. Jadi kira-kira memerdekakan seorang budak itu butuh uang 240 juta. 240 juta. Akhirnya Sayyidina Bilal itu kemudian bebas, merdeka. Merdeka di dunianya, merdeka di akhirat. Ada tokoh yang kedua ingin saya sampaikan bagaimana sudut pandang merdeka di dalam Islam. Ada dulu seorang tokoh, ini tokoh ulama yang diterima oleh semua kalangan. Semua kalangan, Pak, diterima ini, Pak. Mazhab apapun menerimanya. Ulama ini bernama Ibrahim bin Adham. Ini kalau di pembahasan mazhab apapun dibahas. Ada seorang ulama Ibrahim bin Adham menjelaskan makna yang namanya merdeka. Apa kata beliau di dalam kitab Syiaru Alamin Nubala karya Imam Az-Zahabi? Kuntu malikan fataraktul malak falam ara fid dunya as'ada minni. Wah, ini menarik, Pak. Kata Ibrahim bin Adham, katanya kuntu malikan. Saya adalah seorang raja. Ini benar-benar raja, Pak. Beliau ini seorang raja. Fataraktul malak atau fataraktul mulk. Aku tinggalkan kerajaan saya. Beliau melengserkan diri, mengundurkan diri jadi raja. Gara-gara apa? Falam ara fid dunya as'adu minni. Gara-gara apa? Ingin merdeka, terlepas dari ikatan duniawi. Dan kata beliau, tidak ada yang lebih bahagia dariku di dunia ini. Pelajaran yang sangat menarik dari apa yang dikatakan seorang Ibrahim bin Adham. Bahwa berapa banyak manusia menjerat dirinya sukarela dengan semua jeratan-jeratan duniawi dalam konteks persepsi dia bahagia, persepsi dalam tujuan hidup. Dibelenggu urusan dunia. Bagaimana sekarang orang-orang zaman sekarang, Pak, mengikat diri mereka dengan dunia itu sudah sangat terlalu parah. Kita tengok anak generasi kita sekarang, Pak. Betapa mereka ingin instan untuk menjadi orang kaya, seolah-olah hari ini itu kalau nggak kaya nggak bahagia. Loh iya, Pak.
Kalau zaman saya kalau ditanya oleh orang-orang apa cita-citanya, saya jawab, saya kadang jawab dokter, saya jawab seorang ilmuwan, mungkin ada sebagian teman-teman pengen jadi polisi, pengen jadi ini itu. Sekarang Pak kalau ditanya cita-citanya apa? YouTuber Pak. Oh iya. Apa cita-citanya? YouTuber. Apa? Kenapa? Karena gampang kaya. Walaupun dijalani belum tentu kaya. Loh iya, anak-anak zaman sekarang tuh Pak, YouTuber, konten kreator. Sekarang jadi apa Pak? Thomas Alva Edison. Sonorek gitu. Julukannya Thomas Alva Edison. Bukan Alva Edison. Itu penemu lampu pijar itu ya. Son Horek. Kenapa? Uangnya banyak katanya. Dan ini sekali lagi belenggu Pak. Yang mendimen, memaksa kita untuk kerja dari pagi sampai pagi, dari Senin sampai Senin. Mengumpulkan pundi-pundi duniawi. Serasa monumen-monumen duniawi itulah yang menggaransi kebahagiaan. Kalau punya rumah sendiri, kalau punya kendaraan roda 2, roda 4, bahwa itu adalah kebahagiaan. Itu kan sebenarnya belenggu yang kita buat sendiri. Sehingga mengatakan bagaimana saya akan bahagia jika saya punya ABCD. Itu kan siapa yang membelenggu? Diri kita sendiri. Padahal untuk jadi bahagia itu sederhana. Orang-orang kaya itu Pak, kalau sudah punya duit, apa yang dilakukannya Pak? Pengen punya villa. Villa Pak, villa di bukit yang pemandangannya adalah pemandangan alam. Tiap hari melihat di villanya itu ada sawah yang menghijau. Padahal bagi orang desa, sawah ladang itu tiap hari dilihatnya Pak. Gimana Pak? Nah, orang yang kemudian memaksakan diri dalam konteks monumen-monumen bahagia itu dirinya sendiri. Orang kaya pengen punya villa, ngelihat view-nya sawah. Orang yang lagi nyawa, ini beda lagi bahagianya nih Pak. Waduh, kapan ya saya bisa ke kota besar punya apartemen dan seterusnya. Nah itu akhirnya nggak ketemu Pak konsep bahagia. Padahal Allah tidak menggaransi kebahagiaan itu terletak pada urusan dunia. Allah bisa saja memberikan kebahagiaan pada kesederhanaan. Sebaliknya Allah juga bisa mencabut kebahagiaan pada orang yang punya kekayaan. Kenapa? Banyak Pak. Ketika suami istri kemudian suaminya itu pergi kerja. Dari pagi pulang pagi, dari Senin ke Senin sampai enggak punya waktu untuk anak dan istrinya. Lalu kemana kebahagiaan? Istri dan anak menikmati uang sendiri. Dianya bagaimana? Kerja terus. Anak dan istrinya mengambil keuntungan hartanya sendiri. Kesepian. Berapa banyak anak yang broken. Dengan uang bergelimang harta, dengan uang di tangannya, tidak ada pendampingan dan pembinaan seorang ayah. Akhirnya dia memanfaatkan uang di jalan yang salah. Istrinya kesepian, nyari teman yang lain. Ancur-ancuran Pak. Makanya kita sebagai seorang muslim, salah satu kemerdekaan itu, kita adalah lepas dari belenggu dunia. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirham.
Celakalah hamba dinar. Wal qamisah wal khamisah wal qatifah. Celakalah hamba pakaian. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Jika diberi dia senang, jika tidak diberi ia marah. Ta'isa wan takasa. Celakalah ia, terjungkirlah ia. Wa idza syika falan takisa. Jika tertusuk duri pun tak bisa mencabutnya. Ini ngeri, Pak. Nabi memberikan gambaran itu luar biasa ya. Kata Nabi, celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian, simbol-simbol keuangan atau simbol-simbol duniawi. Orang yang menghambakan diri pada uang. Kalau ditanya, apakah Anda menyembah uang? Enggak. Tapi faktanya kita diperbudak oleh uang. Apa buktinya? Jika ada uang senang, jika tidak ada uang menderita. Walaupun sebagian persennya bahwa kita nggak punya duit juga rekoso, susah. Tapi jangan jadikan sebagai itu tujuan. Nggak punya uang tuh bukan suatu hal yang kemudian harus menderita sedemikian rupa. Dalam ditinggal di negeri kita yang luar biasa ini, kadang nggak punya uang juga masih bisa hidup. Asal apa, Pak? Kitanya mau bekerja keras, ada ladang digarap, kalau mau ikan ya mancing, istilahnya gitu, Pak ya. Artinya gampang banget dengan konteks bahwa ada sarana-sarana lain gitu, alternatif lain. Tapi jangan sampai menghambakan diri pada uang. Salah satu diantaranya adalah bahwa ketika ini kalimatnya ta'isa wan takasa wa idza syika falan takisha. Orang yang dia menjadikan sebuah simbol-simbol harta itu patokan sebuah kebahagiaan dan kemakmuran, maka siap-siap saja, Pak, menjadi orang yang paling menderita. Kenapa? Bahkan ketika kena duri pun dia tidak bisa mencabutnya. Kenapa? Dia hanya fokus pada kehilangan harta. Dia hanya fokus pada urusan itu. Sehingga Allah jadikan dalam setiap kehidupannya itu kesengsaraan. Kesengsaraan. Mengingat apa? Mengingat bahwa ketika dia menjadikan tujuan hidupnya itu adalah dunia, maka Allah akan berikan kepadanya kemiskinan di pelupuk matanya. Takut miskin. Kalau orang sudah takut miskin, wah, di kantongnya ada uang 10 juta aja, nangis tuh, Pak. Oh iya, ada orang dapat simbol-simbol dunia, apalagi dia selama punya uang itu suka pamer di depan orang lain. Ada post power syndrome namanya. Nah, itu konsepnya adalah itu justru membelenggu dirinya sendiri. Sehingga apa? Sehingga dia kemiskinan ada di pelupuk matanya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis dari Imam Ibnu Majah? Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa dunia itu menjadi tujuan hidupnya, satu-satu tujuan hidup, maka Allah cerai beraikan urusannya. Semua urusan itu nggak beres, Pak.
Masalah nggak selesai-selesai. Dia akan diuji dengan uangnya yang berkurang. Dia selalu menerapkan sebuah goal. Pendapatannya harus sekian, sekian, sekian. Kalau seandainya lepas dari targetnya, dia kemudian tidak senang. Ia berkorban waktu. Sampai tadi kita katakan, untuk keluarga aja jarang ketemu. Masalahnya banyak banget, belum saingannya Pak. Orang kalau sudah tujuan hidupnya dunia, dia berkompetisi dengan orang-orang yang buruk. Ada manipulasi, ada saling jegal satu sama lain, ada saling memusuhi. Wow, udah banyak banget tuh Pak. Belum saling fitnah, saling menjebak. Wah, ngeri saingannya Pak. Belum lagi apa? Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah jadikan kemiskinan di pelupuk matanya. Maka kata Nabi, al-faqru faqrul qalbi. Kemiskinan itu adanya di dalam hati. Wa ghina nafsi. Kekayaan pun juga ada di dalam jiwa kita. Kalau hati kita kaya, berapapun nilai rupiah yang ada pada kita, itu adalah anugerah yang paling baik untuk kita. Tapi kalau kemiskinan di dalam hati kita, tadi Pak, uang puluhan juta pun terasa miskin. Apalagi kalau orang menetapkan financial freedom-nya adalah sekian ratus miliar. Ada. Disebut financial freedom, bebas ekonominya, merdeka ekonominya, itu jika dia punya tabungan 500 miliar, setengah triliun. Berarti kalau orang belum punya uang 500 miliar, berarti belum merdeka. Langkah ruginya. Paling enak itu apa kata Nabi kan? Bahwa yang disebutkan hutan kita pernah bahas kemarin, itu adalah punya makanan hari ini, besok punya makanan, itu merdeka. Enak banget merdeka terus setiap hari Pak. Kalau daripada kita tetapkan 500 miliar, mendingan yang sederhana. Makanya sekalian yang dirahmati Allah. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amra wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang dia menjadikan akhirat adalah tujuannya, niatnya, maka Allah himpun segala urusannya. Allah jadikan semua urusannya gampang, kelar semua kalau urusan akhirat itu. Ada syukuri, enggak ada sabari, udah selesai Pak. Ada beli, enggak ada sabar, udah selesai, enak tuh Pak. Ya dengan makna bahwasanya ini juga pola kita Pak. Kalau pengen merdeka hidup tuh enggak usah memaksakan diri. Ya Bu ya, ada uang silakan beli. Islam membebaskan kok. Bukan berarti Islam itu kemudian kita jauh dari dunia nggak mau beli apa-apa, enggak. Silakan beli kalau ada. Uang-uang sendiri kok. Kalau nggak ada, jangan memaksakan diri. Kalau nggak bisa, ya nggak usah lah pinjem sana sini. Memberatkan diri Pak. Udah gitu nggak butuh. Maaf ini contoh, beli mobil. Dipakainya cuman kalau liburan Desember atau mudik. Dipakainya berapa Pak? Setahun 2 kali. Karena biasa juga sehari-hari nggak pakai mobil. Coba Pak, pajaknya berapa itu?
Pajaknya dulu deh. Jadi mobil itu nganggur berangkat tetap aja setiap hari harus bayar karena dipajakin, Pak. Itu baru pajak, belum kalau dia minjem cicilan. Wah, ada mobil harganya misalnya 200-300 juta yang dibayar 500. Ya Allah, yang dibayar bunganya dulu. Kalau macet, udah dia nggak punya uang apa-apa, Pak. Kan gitu konsepnya kan. Skemanya kan, misal kita beli mobil 300 juta kredit di bank, nyicil 500. Yang dicicil tuh yang margin itunya keuntungan banknya dulu. Kalau seret, tarik, selesai, nggak punya apa-apa. Makanya itu kan jerat-jerat. Punya utang sana sini, gali lubang, tutup lubang. Waduh berat. Makanya ada pasangan yang datang ke rumah itu minta solusi karena terjerat utang pinjol. Saya bilang ngapain utang pinjol? Padahal sudah ngerti hukumnya. Mulainya 10 juta. Pinjol itu Pak, cairnya cepat banget. Cepat banget. 5 menit cair 10 juta. Gak bisa bayar. Gali lubang, tutup lubang. Akhirnya membengkak jadi 80 juta. Memberatkan diri, kenapa? Tidak mampu Pak. Hanya untuk sekedar ganti HP misalnya. Ya itu ya Allah, itu namanya memperbudak diri dengan dunia. Maka kita diingatkan bahwa apa yang telah Allah rizkikan itu pasti akan sampai ke kita. Maka cari yang halal. Selama nafas kita berhembus, selama nyawa masih dikandung badan, Allah nggak akan berhenti memberikan rezeki. Cuma manusia itu salah. Yang dia kejar disangkanya rezeki, tapi yang dikejar itu dunia, Pak. Bukan rezeki. Banyak orang tuh salah. Saya ngejar rezeki, padahal yang dikejar dunia. Bahkan kita pernah tuh lagi heboh-hebohnya ada kasus prostitusi tuh. Ada kasus wanita artis prostitusi. Dia tulis di media sosial, Bismillah mengejar rezeki. Gimana Pak? Udah Bismillah mengejar rezeki. Rezeki yang dimaksud itu adalah transaksi prostitusi. Coba bayangin, banyak orang tuh ayo jemput rezeki, tapi maksiat. Ini bukan rezeki, tapi dunia. Percayalah, kalau yang dikejar itu dunia, maka hanya akan bikin sengsara. Ada waktunya, senang-senang, tapi senang itu temporal. Senang dalam makna duniawi itu ya kalau ada alatnya. Begitu selesai, kelar Pak. Nggak ada lagi kebahagiaan lagi. Nggak ada Pak. Orang yang paling menderita itu orang yang mereka ahli maksiat. Di tetangga kita itu ada, memang kerjaannya nyabu Pak, nyabu, sabu-sabu, narkoba terus. Jadi nggak berhenti dia, sampai pada konsep kehabisan duit, dia udah jual sana sini sudah, semua uangnya habis, nggak bisa beli untuk narkoba itu. Apa yang terjadi Pak? Itu udah kayak orang kesurupan, orang gila. Orang gila, karena rusak otak saraf-sarafnya. Kenapa? Karena tadi zat aditif dari sabu-sabunya udah hilang dalam tubuhnya, maka itu yang reaksi adalah melawan dirinya. Jadi sampai pada taraf pengen bunuh diri, pengen mati aja udah. Jadi makanya ketika ahli maksiat itu senang pas lagi maksiatnya. Tapi kalau selesai maksiat tidak ada Pak, ketakutan yang lebih besar bagi manusia. Kecuali selesai maksiat. Takut banget. Pasti akan membuat sempit dadanya. Makanya Islam
memberikan sebuah konsep yang sederhana sebenarnya dalam Al-Quran. Jangan sampai kita ini ngejarnya dunia. Padahal dunia itu apa kata Allah? Di dalam surah Muhammad ayat 36. Innamal hayatud dunya la'ibu walah. Sesungguhnya dunia itu hanyalah kesenangan yang bentuknya permainan dan sendagurau. Permainan dan sendagurau aja. Hidup ini kayak game, Pak, permainan. Yang harus ada misi yang harus kita selesaikan. Kalau kita memahami sedikit tentang game dan permainan, itu ada misinya. Di samping misinya itu ada dikasih musuh-musuhnya. Ditambah lagi ada pernak-pernik yang memberikan jebakan-jebakan. Nah, yang bisa kita lakukan bagaimana misi itu selesai. Kalau kita kemudian terlena dengan pemandangan yang ada di sekitar, padahal waktu kita ada durasinya, maka kita pasti gagal, game over itu dah. Sama Pak, hidup ini kayak permainan, game. Tujuan kita pulang kampung akhirat dengan selamat. Masuk surga. Dikatakan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz. Bahwa merdeka dalam konsep ukhrawi itu adalah ketika kita selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini tujuannya. Sementara dunia ini medan permainannya, Pak. Durasinya jelas 60 sampai 70 tahun. Gimana caranya dengan durasi waktu 60 sampai 70 tahun misi kita selesai. Sukses. Misi kita selesai. Sukses. Tapi di selang-seling permainan ini ada banyak musuh, ada banyak makanan, ada banyak pula jebakan-jebakan. Kalau kita terlena dengan jebakan-jebakan, misi selesai. Saya mau ngambil ilustrasi yang gampang lagi. Bapak Ibu itu misalnya di terminal. Bapak mau ke misalnya Kota Bumi. Ada bus. Di terminal Raja Basa itu banyak banget pedagang asongan. Di situ juga ada minimarket, di situ juga ada yang jual bakso, di situ juga ada yang kemudian jual batagor, segala-gala, macam-macam loh. Di situ juga kita akan berpacu dengan banyak hal. Bus itu juga sudah ditentukan jam berangkatnya misal. Sementara kita harus sampai dalam 2 jam atau 2,5 jam ke Kota Bumi. Apa yang dilakukan di terminal, Pak? Apa yang kita lakukan di terminal? Beli tiket, jam berangkat bus misalnya 1/2 jam, udah. Berarti pikiran kita 1/2 jam lagi berangkat. Berarti taruhlah dibagi 2, 15 menit harus ada di bus. Terus kita mau ke minimarket, apa yang kita beli? Enggak mungkin semua minimarket kita beli. Apa yang kita lakukan? Ya seperlunya, sebotol minuman. Ya kan? Terus apa lagi? Ada 2 buah roti untuk bisa menahan dari lapar. Kalau kelaparan misal. Tidak mungkin kita bawa banyak tuh air minum, bawa banyak rotinya. Tidak mungkin, cuma perjalanan 2 jam. Kalau kita pun asik belanja, beli bakso, selesai bakso, batagor, selesai batagor, rumah makan Padang, selesai itu terus, lah ketinggalan bus. Makanya itulah perjalanan hidup kita di dunia. Fokusnya adalah tujuan kita itu akhirat. Makanya yang kita kejar jangan duniawi. Cari rezeki yang kita cukup untuk kita hidup. Makanya bedanya rezeki itu apa dengan dunia? Rezeki itu perkara yang anugerah dari Allah diberikan kepada hamba yang untuk dimanfaatkan. Kita sudah bahas itu. Untuk dimanfaatkan. Dengan tujuan apa, Pak? Mendekatkan diri kepada Allah.
Kalau Bapak menerapkan konsep ini, itu mesti sudah merdeka. Jadi yang kita kejar rezeki bukan dunia. Rezeki itu sebatas kita mampu atau sebatas kita memanfaatkannya dalam rangka mencari ridho Allah. Udah selesai. Kalau kayak gitu Pak, kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Di dalam Quran surah At-Tolaq di ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah katakan, Allah berfirman, barang siapa yang beriman kepada Allah lagi melakukan amal yang saleh, kelak mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di dunia. Mereka kekal selama-lamanya di surga. Apa kata Allah? Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepadanya rizki yang terbaik. Jadi sampai pada konsep gini, kita merdeka dalam makna duniawi untuk merdeka di akhirat. Konsepnya kita harus memahami bahwa rizki yang tertinggi itu bukanlah minuman, bukan pula makanan, bukan pula rumah yang kita tinggali, bukan pula adalah kendaraan, bukan. Rezeki yang tertinggi, yang paling terbaik yang Allah berikan kepada manusia hambanya adalah beriman kepada Allah, beramal soleh. Itu rezeki besar. Itu rezeki yang paling terbesar. Untuk apa? Supaya merdeka di akhirat. Kuncinya supaya merdeka di akhirat dalam ayat ini dengan masuk surga selama-lamanya adalah merdeka di dunianya dengan apa? Iman dan amal soleh. Jadi jangan sampai ketukar. Kita ini kalau kita bicarakan hidup di dunia, tujuannya bagaimana kita beriman, beramal saleh supaya nanti dapat kebahagiaan di akhirat. Jangan mudah tergoda dengan tawaran dunia itu. Kita disindir di dalam surah Al-Baqarah ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan mengorbankan akhiratnya. Fala yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunsurun. Maka azab tidak akan diringankan dari mereka, mereka pun tidak akan ditolong. Siapa yang membeli dunia dengan mengorbankan akhirat? Orang kufur, iya, orang kafir. Tapi ada nggak umat Islam yang begitu? Ada. Orang yang pertama adalah orang yang dia mencari dunia, melalaikan ibadah kewajibannya sehingga dia bangkrut di akhirat. Dia kerja lupa sholat. Itu namanya membeli kehidupan dunia, mengorbankan akhirat. Padahal dunia yang dikejarnya itu palingnya sudah apa yang sudah Allah takdirkan saja udah. Illa ma qudira lahu. Ketipu kan tuh. Yang kedua, ini parah, lebih parah Pak.
Orang yang membeli kehidupan dunia dengan mengorbankan akhirat itu apa? Orang yang dia mencari uang yang haram. Korupsi misalnya, manipulasi misalnya, nipu. Dia mencari dunia, dia mungkin merasa merdeka dengan uang yang banyak, tapi berujung kepada kesengsaraan di akhirat. Bahkan dalam konsep ribawi, Pak, salah satu contohnya, ini contohnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 276 ya kalau salah. Allah katakan, innallaha yamhaqur riba wa yurbis shadaqat. Ini penting banget. Jadi Allah itu memerangi dan membinasakan harta riba. Apa yang dijadikan itu? Dibinasakan dan diperangi Allah itu. Allah cerai beraikan urusan dia. Dia punya uang mungkin banyak, miliaran. Dia belikan atau dia kasih kepada anak istri. Harta yang dibelikan kepadanya, makanan minuman yang haram, harta haram dibelikan makan minuman haram, makan minuman jadi haram. Makan minuman dimakan oleh anak istrinya jadi darah daging yang haram. Darah daging haram, Pak. Tempat bersemayamnya syaitan. Kata Nabi, inna syaitana tajri majrad dam. Setan itu berkeliaran, berlari-lari di antara peredaran darah manusia. Darah yang mana? Darah yang dia dihasilkan dari makanan yang haram. Kalau itu menjadi tempat sarangnya syaitan, ngelurusinnya susah, Pak. Istri dinasehati tidak bisa, anak dinasehati tidak bisa, diajari tidak mau, dibina tidak mau, susah. Belum lagi apa, Pak? Dia belikan kepada dalam bentuk kendaraan. Allah cerai beraikan. Ada saja masalah, Pak. Kendaraannya enggak berkah. Gampang rusak. Dan perlu diketahui itu juga bisa menjadi sarana kecelakaan. Belum lagi ininya, rumahnya wah udah banyak, Pak. Itu dijelaskan oleh para ulama. Sedangkan untuk sedekah ditumbuh suburkan. Apa tumbuh subur? Berkeberkahannya. Makanya konteksnya ada orang yang dia membeli kehidupan dunia dengan mengorbankan akhirat di level kedua. Yang paling parah lagi apa, Pak? Dia membeli kehidupan dunia dengan embel-embel menjual akhirat. Menggunakan ayat, hadis untuk memperkaya dirinya, menyesatkan manusia. Uang yang harusnya itu sampai kepada umat Islam yang membutuhkan dimakannya. Bahkan belum lama tuh ya, ada donasi untuk orang kelaparan dimakan. Untuk memperkaya dirinya, ya Allah, itu lebih berat lagi. Makanya orang yang merdeka di dunia terkait dengan semua kesenangan duniawi, maka dia akan bahagia dan merdeka di akhirat. Coba kita tengok pelajaran terakhir dalam Ali Imran 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ini penting. Dijadikan zuyyina, dijadikan indah pada pandangan manusia terkait karena syahwat, kesenangan duniawi. Apa itu, Pak? Wanita. Bagi laki-laki, godaan terbesar itu ya wanita. Diakui atau tidak, wanita, Bu. Imma itu adalah wanita yang bukan istrinya atau wanita istrinya juga itu godaan juga. Itu kesenangan duniawi itu wanita.
Makanya banyak orang yang tergelincir dengan wanita. Bukan wanitanya yang pure salah, enggak. Tapi memang dijadikan indah, Pak. Laki-laki itu senang dengan wanita. Kecuali enggak senang ya. Makanya kita katakan, Bu, laki-laki suami, istrinya cantik di rumah, tapi kalau ada wanita cantik lewat, melirik enggak, Pak? Enggak, Pak. Waduh, bahaya kalau enggak ngelirik. Lirik lah. Bukan lirik lah, mungkin ngelirik. Oh, lirik lah nanti salah di polisi. Suruh nah itu. Lirik, Pak. Itu boleh hukumnya. Yang penting jangan melotoh. Nah, langsung istighfar, astagfirullah, nundukin pandangan. Ya, Pak ya. Nah, yang kedua kali ini baru dosa. Kalau sekelabat itu karena apa? Hadisnya jelas. Idza kharajatil mar'ah, jika seorang wanita itu keluar rumah, istashrafaha syaitan. Jadi setan, ada setan, suku bangsa setan, kerjaannya menghias perempuan. Memang begitu, Pak. Perempuannya sebenarnya nggak cantik-cantik amat, tapi ditampakkan indah oleh setan. Jadi istri di rumah dinampakkan biasa, giliran wanita di luar nampak luar. Nah, itu godaan setan sebenarnya. Makanya itu juga hati-hati godaan dunia. Cukuplah yang di rumah ya Pak ya. Kalau ngelirik sekali udah langsung istighfar, ingat istri di rumah. Kalau enggak tahan segera pulang. Sahabat gitu, Pak. Papasan wanita cantik. Cantik banget. Langsung pulang ke rumah. Ngelihat istrinya, lebih cantik. Udah selesai. Karena itu godaan, Pak. Jangan sampai cantik. Nomor HP-nya berapa? Nah, ini. Astagfirullah. Wal banin, anak-anak. Anak-anak juga, Pak, kesenangan duniawi. Awas hati-hati. Bukan berarti kita kemudian jauh-jauh dengan anak-anak, bukan. Jangan sampai salah tujuan. Kita punya anak itu regenerasi amal dan ketaatan, Pak. Kalau untuk bangga-banggaan, Bu, itu duniawi. Termasuk, anak saya hafalnya sekian juz. Allah, anakmu cuma berapa juz? Anak saya 20 juz. Ini duniawi itu. Bangga-banggaan model begini, walaupun kemasannya adalah hafalan Quran, itu duniawi itu. Harusnya kita tambah punya anak soleh, tambah tawaduk, tambah rasa syukur, bukan untuk bangga-banggaan. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, termasuk harta kekayaan, emas, perak, uang. Ya Pak ya, Bapak-bapak harus tahu ada hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan ayyukum malu warisihi ahabba ilaihi mimma linafsih. Siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada harta miliknya sendiri? Siapa, Pak? Kata para sahabat, ma ahadum minna. Enggak ada seorang pun dari kami yang lebih menyukai harta ahli waris daripada harta milik sendiri. Apa kata Nabi? Faqal malu nafsika ma qaddam wa malu warisika ma akhir. Harta milikmu adalah yang kau sedekahkan. Harta ahli warismu yang kamu timbun dan simpan. Gimana, Pak? Kita lebih suka harta ahli waris apa harta kita sendiri? Kalau harta kita sendiri yang disedekahkan. Tapi betapa banyak kita lebih rajin nabung dalam saldo tabungan di bank deposito dengan disclaimer awas 3 bulan nganggur bisa disita daripada yang disedekahkan. Padahal uang kita, Pak, itu adalah gimana cara kita supaya merdeka di akhirat. Jangan sampai nanti di akhirat timbangan amal kita itu lebih berat timbangan amal keburukan. Masuklah kita ke neraka.
Syarat untuk tidak jadi masuk neraka itu sedekah. Karena kata Nabi SAW, sedekah itu memadamkan api neraka. Artinya orang yang harusnya masuk neraka nggak jadi, Pak, karena sedekahnya. Begitu dicari mana sedekahnya, nggak ada. Punya uang tapi nggak bisa menyelamatkan diri di akhirat. Punya uang tidak bisa memerdekakan sendiri di akhirat. Jangan sampai kayak gitu. Kita punya harta nggak bisa digunakan untuk memerdekakan kita di akhirat. Kenapa? Semuanya ada dalam deposito. Tabungan itu belum tentu milik kita. Kita meninggal ya punya ahli waris. Ahli waris belum tentu ingat untuk sodako atas nama kita. Belum tentu. Ya itulah kalau kita bicara pengen merdeka di akhirat. Wal khailil musawwama, termasuk kuda pilihan. Kalau kita ya sekarang kendaraan. Wal an'ami wal has, termasuk binatang ternak dan sawah ladang alias mata pencaharian. Mudah-mudahan singkat, padat. Ya udah habis waktu. Mudah-mudahan kita bisa merdeka di dunia, merdeka di akhirat. Insya Allah, amin. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ustaz Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.